Aku akan melihatnya, kau jangan khawatir. Beraninya, Dokter Aroda mengesampingkan diagnosisku. Kau tahu kan kalau aku ini seniornya. Astaga. Kalian semua ada di sini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi juga. Dokter Ranaut ingin bertemu denganmu, dokter. Baiklah. Ops, lift ini terlalu penuh. Aku rasa salah satu dari kita harus keluar. Matron, aku rasa kau bisa keluar. Tentu. Tidak masalah, dokter. Dokter Kapadia, aku mau semua laporan ada di meja besok pagi. Tuan Singh, kami turut berduka atas apa yang terjadi kepada adikmu. Tapi kau tidak bisa. Tidak perlu. Hal terburuk akan terjadi. Kalian akan hancur. Dia seorang pembunuh! Dia pembunuh! Ayo kita bunuh! Panggil polisi! Panggil polisi! Ini adalah kasus yang sangat sensitif. Karena seorang polisi dicurigai. Ketua menelpon untuk menghindari kekacauan, pemerintah ingin CBI menangani kasus ini. Ditemukan ada 5 orang yang terbunuh di lift rumah sakit. Dan dari 4 yang terbunuh, senjata pembunuhnya ditemukan di orang kelima. Orang kelima adalah Inspektur Singh. Dia punya motif untuk membunuh. Karena kecerobohan 4 orang ini, adiknya baru meninggal 2 hari yang lalu. Ya, aku sudah baca. Inspektur mengatakan dalam pernyataannya kalau dia baru saja pergi ke sana dan mengancam Dr. Trihan dengan pistolnya. Ya, kau benar. Tapi mungkin juga kan, kalau dia membunuh mereka semua karena faktor kemarahan? Ya, itu kejam sekali. Trisa, padahal kan dia punya pistol. Lalu, kenapa juga dia harus membunuh dengan menggunakan pisau bedah? Kau tahu maksudku. Ini adalah sebuah kasus klasik di mana seorang dokter dibunuh dengan menggunakan alat prakteknya sendiri. Walaupun sulit, kita harus mencari tahu. Siapa yang akan menginterogasi Inspektur Singh di antara kita? Sudah aku katakan, aku tidak membunuh siapapun. Tapi kau terlihat memegang pisau bedah di tempat kejadian waktu itu. Iya, aku tahu. Tapi akan kukirimkan pesanmu untuk menjelaskan yang terjadi. Baiklah. 2 hari lalu, Dokter Trihaan dan juga timnya
telah membunuh kakak perempuanku di rumah sakit dengan memberikan obat yang salah. Benarkah begitu? Bagaimana kau bisa tahu? Apa kau seorang dokter? Aku berkonsultasi dengan beberapa ahli setelah kematiannya. Mereka bilang mereka tidak pernah mendengar obat seperti itu. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan diri. Aku langsung saja pergi ke sana dan mengancam mereka dengan pistol yang ada padaku. Aku ingin menentang mereka karena telah membunuh saudariku. Tapi sebelum aku melakukan apapun, liftnya berhenti di lantai 13. Lampunya mati, aku tidak mengerti apa yang telah terjadi. Aku hanya mendengar orang-orang berteriak di sekitarku. Entah dari mana, seseorang menyerahkan sesuatu padaku. Setelah lampunya menyala, aku sedang memegang pisau bedah dan mayat-mayat di sekitarku. Tapi siapa yang memberikanmu pisau bedah itu? Salah satu dari orang-orang itu? Dia pasti membunuh ketiganya, lalu dia bunuh diri. Lalu kemudian, dia menyerahkan pisau bedah itu kepadamu. Dengar dulu, Ayolah, Inspektur Singh, kami ini tidak bodoh. percayalah padaku. Itulah yang terjadi. Kami akan mempercayaimu kalau kau ini adalah orang ke-6 yang berada di lift itu. Tapi nyatanya hanya kau yang hidup. Jadi jangan menyesatkan kami. Aku tidak membunuh siapapun. Tolong percayalah padaku. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak melakukannya. Jadi, Tenang, percayalah tenang. padaku. Tenang, Inspektur Singh, tenang. Aku rasa dia mengatakan yang sebenarnya. Kenapa? Kau mulai membaca wajah seseorang seperti Raghav. Tidak. Tapi aku sudah membaca laporan otopsinya. Aku rasa kau belum membacanya. Aku yakin memang bukan dia. Kau sudah lihat jenazahnya? Masing-masing memiliki luka yang sama. Hanya ahli bedah terlatih yang dapat memotong pembuluh nadi kepala dengan sempurna. Sejauh yang aku tahu, inspektur itu bukan ahli bedah. Ya, mungkin saja dia belajar bagaimana cara menggunakan pisau bedah. Tuan Singh itu salah satu polisi yang mempunyai reputasi. Dia orang yang cepat belajar. Dia juga seorang agen yang menyamar dalam banyak kasus. Yang mengharuskannya menyamar sebagai seorang dokter selama 2 bulan. Maka itu mungkin saja. Sulit, tapi ya mungkin. Aku rasa Inspektur Singh tidak melakukan ini. Aku yakin pasti ada orang ke-6 di lift itu. Raghav, kenapa kau bilang begitu? Dari mana orang itu muncul lalu dia pergi begitu saja? Bagaimana kalau kita periksa rekaman CCTV liftnya sekali lagi? Mungkin kita melewatkan sesuatu. Apa kau lihat orang ke-6 ya? Apa kau akan mengartikan itu sebagai hantu? Mungkin. Hanya hantu yang bisa membunuh 4 orang dalam waktu 15 detik. Dan setelah itu menyerahkan senjatanya kepada orang yang ke-5. Gauri, apa kau kenal seorang supranatural? Tetangga bibiku punya masalah seperti itu. Mereka berkonsultasi pada seorang supranatural. Kalau kau bilang aku Gauri, bisa, itu hanya sebuah lelucon. Putar ulang videonya. baiklah. Berhenti. Kenapa
wanita itu keluar lagi dari lift. Liftnya terlalu penuh, jadi salah satu dari kami harus keluar lift. Liftnya sudah terlalu penuh. Matron, bisa kau keluar? Untungnya aku tidak ada di dalam lift. Bisa-bisa aku ikut terbunuh saat itu. Aku cukup beruntung. Permisi. Tolong jauhkan itu. Jangan mengacungkan gunting padaku. Kenapa? Itu tanda kesialan. Tolong jauhkan. Tolong jauhkan itu dariku. Aku mohon jauhkan. Maaf. Keterlaluan. Reputasi rumah sakit ini rusak hanya dalam waktu 1 hari saja. Ehm, Aku Dr. Indra Naut. Aku adalah kepala rumah sakit ini. Hai, aku agen Raghav dari CBI. Aku Apa kau kidal? Bagaimana bisa terluka? kecelakaan saat main golf. Kalau kau butuh apapun, silakan hubungi dia. Ini kartu namaku. Terima kasih. Oh ya, kau ada di mana saat keempat orang ini dibunuh? Aku ada di kamarku. Di lantai berapa? Lantai 14. Oh, itu lantai yang sama, di mana pembunuhan itu terjadi. Menurut Inspektur Singh, saudarinya terbunuh karena mengkonsumsi obat yang salah. Prolupamin. Apa pernah mendengar obat itu? Ya, tentu saja. Obat itu biasanya diberikan untuk para penderita epilepsi. Boleh aku permisi? Ada rapat yang harus aku hadiri sekarang. Ya, tentu. Terima kasih ya. Apa? Kecelakaan golf? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku juga masih belum tahu. Oh ya, di lantai 14 rumah sakit, seorang staf melihat pintu lift terbuka dan melihat Inspektur Singh di sana. Pergi dan bicara padanya. Aku akan memeriksa liftnya dulu. Ya. Tolong jangan tersinggung atas apa yang dia katakan. Kalau kalian butuh bantuan, silakan. Kalian bisa langsung menghubungi aku. Baiklah, terima kasih Dr. Aurora. Dia cantik ya? Kau kenapa? Sepertinya marah. Diam kau. Pemilik rumah sakit ini adalah Nirja Sethi. Dan katanya dia sangat kejam. Menyebalkan. Apa kau tahu kalau Dr. Trihan adalah salah satu dokter terbaik di rumah sakit ini? Apa kau tahu berapa banyak kerugian yang akan aku alami karena kematian Dr. Trihan? Nona Sethi, aku sangat mengerti apa sebenarnya maksudmu. Lalu apa maksudmu? Aku sudah membangun rumah sakit ini dari kenangan ayahku untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Dan bukan untuk membunuh orang. Bagaimana kami akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi? Karena yang tertuduh adalah seorang polisi. Salah satu dari kalian. Sebenarnya, kau tidak tahu apa yang bisa kau lakukan. Seandainya inspektur itu tidak dihukum, maka aku akan membuat perhitungan. Bisa aku pergi sekarang? Sikap yang bagus. Ya, kau boleh pergi.
Hanya aku yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kalau kau sangat mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian, sebaiknya kau bangun hotel, bukan rumah sakit. Itu hanya saran. Nikmati harimu. Aku harap aku bisa bertemu denganmu. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Maukah kau jalan-jalan denganku? Raghav, Hmm. Ah, 405 kilogram. Itu artinya bisa muat 10 orang lagi. bisakah seseorang masuk ke lift ini saat liftnya bergerak seperti ini? Lebih baik tidak ada yang masuk. Ya Tuhan. Raghav, ada apa ini? Raghav? 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 Di mana kau? Raghav, apa yang terjadi? Raghav? Raghav, baik saja. Raghav? Raghav, katakan. Kau tidak apa-apa? Raghav, katakan. Ya. Ada apa, Raghav? Aku baik-baik saja. Di sini terlalu gelap. Iya, sudah jelas sekali. Ini sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apapun tadi. Bagaimana orang itu bisa membunuh 4 orang dengan kesempurnaan seperti itu? Ya, Vikram? Ya. Ya. Kami baik-baik saja. Ya. Apa kau meminta Bikram untuk menghentikan liftnya, Raghav? Iya. Karena aku ingin memeriksa apakah ada cahaya yang bisa memasuki lift dari tempat yang lain ke sini. Bentar. Apa kau sudah mengerti? Kalau Inspektur Singh adalah pembunuh, maka bagaimana dia bisa membunuh 4 orang dalam kegelapan? Iya, benar. Lift! Tahan liftnya! Tunggu. Terima kasih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk aku. Maaf, kalian jangan takut. Ngomong-ngomong, berapa berat badan kalian semua? Kalau kalian tidak keberatan. Dinkar, aku sudah katakan berkali-kali, jangan simpan sapu ini di sini. Coba ambil. Ada apa denganmu, Dinkar? Kau tidak mengerti, hah? Ayo, pergilah sekarang juga. Dasar wanita, dia cerewet sekali. Tunggu dulu. Apa? Apa yang kau katakan, hah? Hei, tunggu. Matron Dasgupta, Iya, aku... tunggu. ada apa? Dr. Trihan 67, Dr. Kapadia 72, Suster Malina 51, Petugas Bangsal Anak Serikan 53, Inspektur Singh 72, Matron Dasgupta 65. Raghav, kau sedang menghitung apa? Aku sedang mencoba untuk bisa memecahkan kasus ini. Maksudmu? Maksudku, kapasitas beban lift 405 kilogram. Hari itu, berat total di lift termasuk Matron Dasgupta adalah 380 kilogram. Artinya, lift itu tidak mungkin kelebihan beban pada saat itu. Tapi indikator menunjukkan kalau liftnya kelebihan beban. Liftnya bisa dengan mudah mengangkat 6 orang. Mungkin saja ada kesalahan teknis pada liftnya. Itu mungkin kalau di dalam lift sudah ada 6 orang sebelumnya. Tapi di lift itu hanya ada 5 orang. Ada 5 orang di lift dan bukan di atas lift. Kau benar, Raghav.
Ini sepertinya pelumas lift telah dihilangkan. Dan yang aku lihat, skrup dari kipas angin juga longgar. Ini seperti ada seseorang yang memindahkan skrupnya. Seseorang pasti memasuki liftnya dari ini. Lakukan sesuatu. Turun ke bawah melalui pipa. Dan sekarang, 1, 2, 3, 4. Orangnya pasti melarikan diri sebelum lampu nyala. Kalian boleh pergi, silakan. Itu sebabnya tuduhannya membunuh 5 orang dalam satu waktu dituduhkan padanya. 4 orang, bukan 5. 5. Inspektur Singh bisa digantung karena ini dan Tidak kalau kita menolongnya. Kerja yang bagus. Oh ya, aku dapat tempat baterai di atas lift. ini kacamata untuk melihat dalam gelap, yang bisa membantu melihat dalam kegelapan. Kerja bagus, terima kasih ya. Terima kasih, Raghav. Bagaimana pembunuhnya bisa sampai ke sini? Dia ada di teras di lantai 14, dan ruang lift itu di sebelahnya. Dia pasti ke bawah dengan melalui kabel dan membunuh semuanya. Lalu dia naik ke atas lagi melalui lift yang lain dan pergi meninggalkan gedung ini. Nyonya, aku menginginkan kompensasi cucian dari CBI. Sekarang ini aku tidak terlihat seperti agen CBI. Dan lebih terlihat seperti mekanik. Iya, tentu saja. Kerja yang bagus sekali. Minyak. Aku harus bagaimana sekarang? Apa yang terjadi? Kami sedang nonton rekaman CCTV rumah sakit itu. Di hari pembunuhan itu terjadi. Siapa yang masuk dan siapa yang keluar hari itu? Oke. Berhenti. Perbesar gambar itu. Minyak. Itu pembunuhnya. Gauri, tunjukkan rekamannya pada kamera lift yang lain. Oke. Dia orang yang sama. Dia memasuki lift sepertinya dia menuju ke lantai 14. Tapi Kita sudah mendapatkannya. Dia tersangkanya, kita bisa lihat dari wajahnya. Perbesar gambarnya. Ada tato naga berada di pergelangan tangan kirinya. Terlihat jelas sekali. Dan tas yang dia bawa adalah sebuah tas gym. Masleo Mania. Ya, Kenapa kalian melihatku seperti itu? Hah? Ada apa ini? Oh iya, gymnya adalah Mas Klemonia. Gym itu ada di GK2.
Hei, jangan mengangkat beban seperti ini. Hah? Beban yang lebih berat. Kita datang untuk memecahkan suatu kasus, kawan. Kita sudah bekerja keras selama 3 hari terakhir ini. Baswir, coba lihat. Apa kau tahu cara yang benar untuk menggunakan alat-alat ini? Ayo. Ayo. Berhenti! Berhenti! Bikram, jangan menembak. Kena kau! Sial! Maaf, aku lelah karena latihan. Gara-gara kau, buruan kita lepas. Ayo. Tidak masalah. Kau minta alamatnya dari Jim. Kita harus menemukannya. Supaya kita tidak terlalu berlarut-larut. Oh ya, cara dia melarikan diri dari kami waktu hari itu, sepertinya dia suka berlatih di gym. Iya kan? Ragav? Ini adalah detail obatnya. Menurut Wansing dan pencarianku, pasokannya berasal dari Thailand. Tolong panggilkan Trisa. Oke. Dokter Ranaut, apa semua ini benar? Nyonya, maaf, sebenarnya kau itu tidak tahu. Kalau aku sudah tahu, Kau ini sangat bodoh. Kalau ada orang yang mengetahui tentang hal ini, maka rumah sakit ini akan ditutup. Apa kau tidak mengerti juga? Aku tidak mau ada yang tahu. Dokter Trihaan dan tim pembunuh harus dibubarkan. Nyonya, bagaimana mungkin? Bukankah itu aku yang menanganinya? Aku tidak mau tahu. Selesaikan dengan polisi atau inspektur itu akan dilepaskan. Kami tidak mau melaporkan kasus tentangnya. Dokter Ranaut, selesaikan masalah ini. Aku ingin masalah ini ditutup. Baiklah, Nyonya. Kau boleh pergi. Aneh ya. Kau bisa membuka pintu dengan kawat. Rasanya itu hebat sekali. Aku yakin sekali kalau kita akan mendapatkan petunjuk di sini. Pratik, aku rasa dia tidak di rumah. Dia mungkin sudah pergi. Ayo kita periksa kamarnya. Aku benar kan? Dia atlet level nasional. Dia menggunakan kemampuannya untuk hal yang salah. Ini adalah buku medis.
Coba aku lihat. Dulu dia mahasiswa kedokteran. Pantas bisa memotong tenggorokan dengan sempurna. Kau benar. Berikan padaku. Rasvir, Raghav benar. Ini kacamata untuk melihat dalam gelap. Dia menggunakannya untuk membunuh orang-orang itu. Rasvir. Hmm? Lihat itu. Ya ampun. Dia tidak mungkin penjahatnya. Jalan buntu. Kau punya informasi tentang latar belakang Patik? Iya. Dia mahasiswa kedokteran di Universitas Gua Hati RPS. Dikeluarkan dari kampusnya di tahun ketiga. RPS kuliah kedokteran? Sima Aurora mengatakan padaku kalau dulu dia mengajar di sana 2 tahun yang lalu. Raghav, obat itu adalah Prolupamin. Ya, benar. Apa kaitannya dengan kasus ini? Ini cerita yang sangat panjang. Nanti aku ceritakan semuanya. Apa maksudmu, Raghav? Ya, aku akan buka semuanya nanti. Gaurip, panggil semua tersangka. Oke. Tunggu dulu. Menangkap penjahat adalah sebuah tantangan. Dan aku menyukai tantangan. Ayo, kita ke rumah sakit. Raghav, kami tidak butuh dipimpin lagi. Kami tidak butuh pimpinan saat ini. Kasus sudah terpecahkan. Aku tahu siapa dalang atau orang yang ada di balik semua ini. Apa maksudmu dengan mengatakan kalau tersangkanya ada di antara kami? Inspektur sudah menjadi tersangka dan sudah ada di penjara. Tidak, Tuan Renaud. Karena penjahatnya ada di ruangan ini. Mau bertemu dengan penjahatnya? Prolipamin. Obat apa itu? Obat itu digunakan untuk menyembuhkan, dan bukan sebaliknya. Prolupamin adalah obat berdosis tinggi. Obat itu punya nama lain juga. Obat ini digunakan untuk menyembuhkan penderita epilepsi. Tapi obat itu memiliki banyak efek samping. Itu sebabnya Asosiasi Obat Sedunia melarangnya. Perusahaan yang berpusat di Thailand ini membuat banyak perjanjian dengan banyak sekali rumah sakit yang ada di negara kita ini. Dan mereka akan menggunakan obat ini. Pada pasiennya, Prolupin bukan hanya obat seperti itu. Ada lebih dari 1.500 macam obat yang dilarang. Tapi mereka masih digunakan dalam rumah sakit. Aku baru saja menemukan bahwa Dr. Trihaan adalah dalang di balik semua ini. Tidak hanya Dokter Trihaan, tapi Dokter Kapadia, Sister Malina, dan bangsa laki-laki Serikan adalah bagian dari kekacauan ini. Itu sebabnya inspektur ingin membalas dendam pada mereka. Dan dia balas dendam dengan membunuh mereka semua. Tidak, Dr. Renaud. Seseorang dari rumah sakit ini juga mengetahui tentang kekacauan ini. Seorang mahasiswa kedokteran dan atlet gym yang bernama Pratik dibayar untuk melakukan ini semua pada 14 September 2015. Pratik, Iya, Dr. Aurora. Dia adalah mahasiswa kedokteran di Universitas RPS, kan? Sebelum dia bisa mengatakan sebuah nama yang ada di balik semua ini,
dia pun juga dibunuh. Dia juga dibunuh dengan cara yang sama dengan cara dia membunuh 4 orang yang lainnya. Apakah kau tahu siapa yang membunuh Pratik? Nona Nirja. Coba lihat. Jenazah Pratik terletak di lantai dapur. Apa kau bisa mengatakan apa yang di sebelahnya? Itu adalah garpu. Ada noda darah di situ. Artinya, tersangka menyentuhnya dengan sarung tangan bernoda darah. Coba lihat. Apakah kau bisa mengatakan kemana arah garpu itu? Iya, itu benar. Ya, benar. Di arah yang berlawanan. Apa kau lihat itu? Itu diputar secara sengaja. Apa kau ingat? Matron Dasgupta, kau tidak suka Vikram menunjukkan gunting padamu pada hari itu. Karena itu membawa kesialan, menurutmu. Permisi, tolong jauhkan itu. Jangan mengacungkan gunting padaku, karena itu membawa kesialan. Matron Dasgupta sangat sulit bagi seseorang untuk meninggalkan 2 hal. Pertama adalah kebiasaan, kedua adalah sifat. Pratik tadinya tinggal di rumahmu di Gua Hati. Iya, aku adalah penjaganya. Dia membunuh 4 orang itu atas suruhan dariku. Aku menemukan kalau kau mendapatkannya, jadi aku harus membunuhnya juga. Dan apakah motif di balik ini semua? Apa kau akan mengakuinya? Awalnya aku memulai bisnis obat ini hanya dengan Dokter Kapadia saja. Tapi secara bertahap, Dokter Trihaan, Suster Malina, dan juga Srikan bergabung dan aku tidak dianggap. Dan aku tidak bisa menahannya lagi. Bagaimana bisa mereka menyingkirkanku dari sesuatu yang aku mulai sejak awal? Aku sudah berinvestasi selama 7 tahun di dalam hidupku. Aku yang membuat perjanjian dengan perusahaan Thailand. Tapi Pratik adalah seorang atlet gym. Hidupnya baik-baik saja. Tapi bisa jadi dia akan mengalami jalan buntu dalam hidupnya. Lalu kenapa dia setuju untuk membunuh orang itu? Karena dia itu bodoh. Dulu dia menganggapku sebagai kakaknya. Aku mengatakan padanya cerita palsu, bahwa 4 orang ini sudah menipuku. Dia siap membalaskan dendam hanya untukku. Aku sudah menyiapkan semuanya. Selamat pagi, dokter. Halo, Matron. Dokter Ranald ingin bertemu denganmu, dokter. Liftnya kelebihan beban. Matron, bisa kau keluar?
Pratik benar-benar tidak tahu apapun tentang bisnis obat itu. Begitu juga dia tidak tahu kalau orang yang dianggap kakak olehnya akan membunuhnya. Matron Dasgupta, kau ditangkap atas pembunuhan untuk Pratik dan juga 4 orang lainnya yang telah kau lakukan selama ini. Matron Dasgupta, bagaimanapun kau menyembunyikan sesuatu, melakukan tindak kriminal selalu membawa kesialan.